warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman daiman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya tetap milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar, kepada Nabi tercinta, sesosok manusia yang sangat luar biasa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan syafa'atul uzma di yaumil jaza wal hisab. Sahabat Cahaya FM di 105.3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendengarkan sebagian daripada ayat-ayat Allah, kemudian sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan kepada kita oleh lisan-lisan para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para guru. Karena mungkin sebagian daripada kita jarang literasi, jarang membaca keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka melalui lisan-lisan mereka ya kita bisa mengetahui ya keutamaan daripada Al-Qur'anul Karim begitu sangat banyak ya. Nah, jika ada seseorang mengetahui keutamaan tentang sesuatu, maka biasanya orang tersebut akan semangat untuk bisa bergaul lebih dekat karena tahu keutamaannya. Ibarat seseorang yang jika dia bergaul dengan pengusaha, maka rasanya tidak akan sulit ketika dia memiliki sebuah kesulitan untuk meminta pertolongan ya, baik itu secara finansial dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dia punya seorang kawannya pembisnis, kawannya dermawan, kawannya kaya raya gitu kan. Karena memiliki kedekatan yang sangat luar biasa, kebaikan yang sangat luar biasa, maka ketika kita memberikan manfaat kepada dia, ketika suatu hari nanti kita akan ketika suatu hari nanti kita menginginkan sesuatu dari dia, maka tidak akan sulit itu kan, karena kita mengetahui keutamaan. Ketika kita berkawan dengan orang yang memiliki kelebihan, maka tentunya akan memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka untuk meningkatkan kualitas dari membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala istimewa kepada para pecinta Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali. Ya, di minggu-minggu yang lalu, berbulan-bulan yang lalu kita sudah jelaskan satu persatu hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
insyaallah di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan lanjut kepada manajemen waktu. Ya, manajemen waktu tilawah Al-Qur'an ataupun supaya waktu kita itu bermanfaat dan senantiasa selalu ada dengan Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dua kenikmatan yang akan banyak dilalaikan oleh manusia. Salah satunya adalah al-faragh, yaitu waktu kosong. Ya, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu kosong. Nah, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan kepada seseorang, ya, mungkinkah Anda untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim satu hari satu juz? Berat seperti halnya mereka menjawab, karena sebagian daripada mereka selalu mengatakan nggak ada waktu, ataupun saya sibuk, ataupun nggak sempat. Padahal kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita sehari semalam itu begitu lama, 24 jam. 24 jam ini bukan sesuatu hal yang apa? Yang sebentar. 24 jam itu waktu yang sangat lama. Dari 24 jam itu saya sering katakan, maka sediakanlah waktu kita untuk Al-Qur'anul Karim. Maka jika seseorang dalam waktu 24 jam ini tidak memberikan waktunya untuk panduan hidupnya, maka bagaimana hidupnya akan apa? Akan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Qur'an. Kalau panduannya saja tidak dibaca. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyalahkan diri kita. Jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sesungguhnya yang harus disalahkan adalah mungkin hawa nafsu kita yang harus diatur. Maka seseorang yang senantiasa sudah senang, sudah cinta dengan Al-Qur'anul Karim, dia harus mampu memanage waktu. Untuk apa? Untuk senantiasa dia bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, dari 24 jam itu, mari kita manage dengan baik. Pertama, niatkan dengan ikhlas. Niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an untuk senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah. Karena setiap satu huruf daripada Al-Qur'anul Karim, ya, di dalamnya ada kebaikan. Apalagi setiap satu Al-Qur'anul Karim, satu huruf dari Al-Qur'anul Karim bisa menghapus daripada dosa-dosa yang ada di masa lalu. Niatkan ikhlas karena Allah, untuk senantiasa belajar, mengorbankan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhlas terlebih dahulu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, setelah kita ikhlas, maka belajarlah yang kedua bersabar. Sabar daripada menjalankan ikhlas itu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ingat, satu-satunya bacaan, satu-satunya kitab yang kelak suatu hari nanti akan memberikan efek besar kepada kita, apalagi bacaan ini akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari akhir, di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya, tuh kalimat sesungguhnya berarti enggak bohong-bohong. Al-Qur'anul Karim itu akan datang pada hari kiamat dan dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalau Anda sudah jauh daripada Al-Qur'an, kalau Anda sudah jauh daripada membaca Al-Qur'anul Karim, maka bagaimana syafaat itu akan datang kepada kita, kawan-kawan? Jangan katakan diri kita selalu sibuk, enggak boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'anul Karim setiap detik, enggak. Setiap menit juga enggak. Setiap jam juga enggak. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dari ayat Al-Qur'an itu yang paling mudah. Kapan waktunya? Sesuai dengan yang kita mampu. Juga Allah enggak nyuruh kita untuk
setiap hari bekerja, enggak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan waktu siang untuk mencari kehidupan, dan kami jadikan waktu malam untuk istirahat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, maka jangan katakan dalam diri kita itu tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Baik, bismillah, kita akan manage waktu kita. Pertama tadi niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua sabar. Yang ketiga harus memiliki seorang guru ataupun orang yang mengingatkan untuk bisa membaca Al-Quran. Memiliki seorang guru ataupun seseorang yang bisa mengingatkan kita apakah kita sudah membaca Al-Quran atau tidak. Ya. Baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ya, Sum salasata ayyamin fi sum salasata ayyamin waqra'il Qur'ana fi syahrin. Berpuasalah kalian di dalam satu bulan itu 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15. Waqra'il Qur'ana fi syahrin, dan bacalah Al-Qur'anul Karim itu dalam 1 bulan. Nah, kita itu diwajibkan ataupun dimasyru'kan, diharuskan untuk membaca Al-Qur'anul Karim itu dalam satu bulan. Artinya apa? Al-Qur'anul Karim dari mulai surat An-Nas, dari mulai surat Fatihah hingga sampai An-Nas, itu hadisnya jelas harus dibaca oleh kita dalam waktu satu bulan. Waqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim itu dalam satu bulan. Bukan artinya kita baca 1 bulan sekali, bukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud daripada hadis ini adalah baca oleh kalian Al-Qur'anul Karim itu dari An-Nas, dari Fatihah hingga sampai An-Nas dalam waktu satu bulan, sehingga ya, hikmah daripada 30 juz itu disandingkan dengan apa? Dengan bulan, dengan lamanya hari bulan, itu kan ada berapa hari dalam 1 bulan? 30 hari berarti 30 juz gitu. Nah, maka hikmahnya adalah 1 bulan 30 hari itu supaya bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 1 bulan. Kemudian ada yang kedua, hikmah daripada 1 juz itu ada berapa lembar? Kang Dindin tahu nggak? 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Benar Kang Dindin. 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar itu ya, kanan dan kiri, depan belakang. 1 lembar itu berarti 2 halaman. Kalau 10 lembar berarti ada berapa halaman? 20 halaman. Mari dari 20 halaman ini kita bagi menjadi 5 waktu. 5 waktu. Sebelum subuh dan setelah subuh bacalah oleh teman-teman. Sebelum subuh 1 lembar. Gak lama kok. 1 lembar itu hanya bisa kita baca sekitar 5 menit sampai dengan 6 menit. Ya, sebelum sholat bismillah kita baca. Dengan menggunakan apa? Al-Qur'anul Karim. Kalau gak ada Quran yang berbentuk seperti buku, maka hari ini teman-teman semuanya banyak sekali Al-Qur'an berbentuk Android ya. Ada di Android, di aplikasi Android. Kemana-mana bisa dibawa gitu kan. Sebelum sholat tuh baca 1 lembar. Setelah sholat baca 1 lembar. Jadi Anda mendapatkan 2 lembar sekali satu dalam waktu sholat. Kemudian pas waktu zuhur juga sama. Sebelum dan sesudah zuhur, sebelum 1 lembar, setelah 1 lembar. Jadi 4 halaman. Kemudian sebelum asar dan setelah asar, 1 lembar 6 halaman. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 lembar, berarti 8 halaman. Sebelum isya
dan setelah Isya, berarti 10 lembar. Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar sekali baca itu, ya, sekali baca itu hanya 1 jam. 1 jam. Tapi dari 1 jam tersebut kita bagi berapa? Bagi 5, berarti berapa? Hanya 6 menit. Hanya 6 menit sekali duduk. Kali 20 halaman berarti sekitar 1 jam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya niatkan, ya, di awal tahun 2022 saya sudah niat lillahi taala. Ya Allah, saya tidak ingin sampai 1 hari pun gitu kan terlewatkan Al-Qur'anul Karim. Karena manusia hanya bisa berupaya, berencana. Pas ketika detik-detik 1 hari, detik-detik apa? Tahun 2022, kalau orang-orang gitu, saya kan tidur pulas aja gitu kan. Ya, ketika datang waktu subuh diawali dengan salat tahajud. Ya. Setelah salat subuh, bismillah, ya Allah, saya mengawali untuk senantiasa tilawah Al-Qur'anul Karim mulai dari 1 halaman sebelum subuh dan 1 halaman setelah subuh. Ternyata saya nggak bisa. Waduh, nggak bisa apa? Nggak bisa sebelum subuh. Setelah sholat subuh aja. Setelah sholat subuh saya langsung baca dua halaman. Dua lembar. 2 lembar itu berarti 4 halaman. Gitu kan ya. Kalau kita buka Al-Qur'anul Karim, saya baca segini tuh hanya bisa kita waktu baca 1 halaman ini. Ya, 1 halaman ini teman-teman, 1 halaman ini tuh itu kita baca hanya 3 menit. 3 menit. Kemudian lembar kedua, halaman kedua ini 3 menit. Jadi 1 lembar itu kita baca berapa menit? 6 menit. 6 menit kan? Kalau ada 10 lembar berarti kali 10. 6 kali 10 60. Berarti 60 menit itu berapa jam? 60 menit berapa jam? 1 jam. Nah, saya sudah niatkan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Saya sudah menyelesaikan tilawah 7 juz. Kenapa Ustaz belum 8 juz? Ya, karena kan hari ini jam waktunya sampai dengan jam 12. Nah, subuh tilawah, zuhur tilawah. Alhamdulillah, saya langsung bilang ke istri saya, itu kan, yang setelah sholat jangan dulu dipanggil-panggil sekarang itu. Karena setelah sholat pasti bagi saya sekarang untuk apa? Tilawah Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika kita mampu manajemen waktu, itu kan Masya Allah, terasa nikmatnya. Terasa nikmat di dalam diri kita itu. Setiap hari kita membaca Al-Qur'anul Karim tanpa putus gitu kan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah meniatkan di dalam hati, niat pertama itu niat. Yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar. Yang keempat, kabarkan kepada istri kita, suami kita, ataupun kepada guru kita, ataupun kepada sahabat kita untuk senantiasa mengingatkan kita, memotivasi kita, gitu kan. Maka jangan sampai kalah hari ini banyak teman-teman kita, saudara-saudari kita yang apa? Yang mengikuti program-program odoj gitu kan. One day one juz. Masya Allah, itu orang yang punya program itu luar biasa gitu kan ya. One day one juz. Saya juga pernah mengikuti itu ya. Namun hanya beberapa waktu, setelah itu saya mandiri ya. Setelahnya saya mandiri. Awalnya mengingati dulu. Tanggal 1 harus selesai 1 juz. Tanggal 2 harus selesai 2 juz. Tanggal 3 harus selesai 3 juz gitu teman-teman semuanya. Kalau kita 1 hari aja enggak tilawah Al-Qur'anul Karim, waduh, ini pasti diingatkan oleh siapa? Oleh murabbi lah ibaratnya seperti itu di dalam grup WhatsApp tersebut. Alhamdulillah dengan pelatihan yang sangat luar biasa hingga hari ini saya mulai istiqomah secara mandiri tilawah Al-Qur'anul Karim. Berat rasanya bagi saya Kang Dindin untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Kemudian saya sendiri jarang tilawah Al-Qur'an. Ini berat banget itu. Terus saja saya memotivasi orang. Hadisnya
keutamaannya, ayat-ayat Qur'annya terus aja luar biasa tentang Al-Qur'anul Karim. Sedangkan saya seolah-olah membohongi jamaah, gitu kan. Bahaya ini. Ya. Saya menyuruh untuk senantiasa memperbanyak tilawah Al-Qur'an sedangkan saya sendiri tidak. Wah, ini bahaya, gitu kan. Ibarat ilmu lilin gitu kan. Apa tuh lilin itu? Ke orang lain menerangi tetapi dia sendiri tidak terterangi, gitu kan. Nah, maka saya takut. Tapi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sambil memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah keistiqomahan kepada saya untuk senantiasa mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Mengapa demikian? Karena saya senantiasa sudah banyak tahu tentang keutamaan-keutamaannya, gitu kan. Ya. Ada dalam suatu hadis dikatakan yuqalu li ahli al-Quran, disebutkan kepada ahli Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, dan tartilkannya, kama kunta turatil fid dunya, seperti engkau mentartilkan ayat Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya nanti kedudukanmu di surga, inda akhiril ayah allati taqra'uha, tergantung daripada ayat Al-Quran yang sering kau baca. Jadi nanti kedudukan seseorang di mana tuh? Di surga itu tergantung daripada apa? Ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini untuk para penghafal Al-Quran. Tetapi kalimatnya iqra, dibacalah. Ustaz Khalid Basalamah pernah juga saya mendengarkan, ini adalah kepada orang-orang yang senantiasa sering membaca Al-Quranul Karim. Karena tidak semua orang mampu menjadi para hafiz, gitu kan. Tidak semua orang. Oleh karena itu, bagi kita saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita belum mampu membaca, belum mampu menghafal Al-Qur'anul Karim dengan secara maksimal seperti para hufaz, maka niatkan, istiqomahkan untuk selalu bisa membaca, gitu kan. Orang mah sudah mampu menghafal Quran hingga sampai ayatnya, letaknya, kanan kirinya, artinya dan lain sebagainya. Maka kita tidak dituntut itu. Nanti itu menanti saja dulu. Kalau kita sudah mampu istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim, baru tingkatkan ke dalam menghafal. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kesempatan yang mulia ini saya senantiasa mengajak, ya, sesungguhnya kita ketahui bahwa kalau kita berkaitan dengan waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Mengapa disebut di dalam kerugian? Karena tadi saya katakan, waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam, sudahkah kita mampu membaca Al-Qur'anul Karim 1 juz? Ini hati-hati, ya, terutama bagi para dai. Terutama juga bagi para penyampai ilmu, itu kan. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, maka harus diri sendiri dulu. Ketika suatu hari nanti kita sudah mampu kepada diri sendiri, maka tidak akan malu ketika menyampaikan kepada orang lain. Ya. Karena tidak sedikit, ya, mohon maaf, para dai yang hari ini terus saja dakwah ke sini, sedangkan Al-Qur'anul Karim ditinggalkan. Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam keadaan kerugian. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka niatkan di dalam hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak Al-Qur'anul Karim. Jadi niatkan satu pertama apa tadi? Niat yang ikhlas, niat yang kuat untuk senantiasa di tahun baru ini
ya, mumpung masih baru awal-awal nih, untuk bisa mengistiqomahkan tilawah Al-Quran gitu kan. Ya, karena kalau seandainya tidak diingatkan hari ini, Anda mau diingatkan dengan seperti apa lagi gitu kan ya. Yang kedua, harus senantiasa ikhlas membaca Al-Quran Al-Karim dan yakin bahwa setiap satu huruf itu mengandung kebaikan kepada kita. Yang ketiga, dibarengi dengan sabar, yang disebut dengan sabar di dalam ketaatan. Nah, ini yang disebut dengan sabar di dalam ketaatan itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kembali kita membuka Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah itu Al-Qur'anul Karim ini dijadikan sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Karena kalau menjadi kebutuhan, mau tidak mau kita harus cepat mengisinya. Ibarat sebuah handphone. Handphone, kalau kita tidak isi pulsa ataupun kuota, maka sehebat apapun itu handphone tidak akan terlalu banyak fungsi dan gunanya. Ya, karena salah satu gunanya handphone untuk apa? Untuk komunikasi. Hari ini mungkin orang jarang nelpon, tetapi yang lebih penting itu adalah kuota, itu kan ya. Kuota untuk apa? Untuk mengetahui informasi dan lain sebagainya, untuk memperpanjang silaturahmi dan lain sebagainya. Coba hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, orang nggak punya duit, orang nggak punya kuota, stresnya minta ampun. Gitu kan. Ya. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, orang tuh apapun caranya saya harus punya duit dan beli pulsa gitu kan. Karena ini kuota ini jadi apa sekarang itu? Kebutuhan. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, maka tidak ada beban. Ya. Mengapa tidak ada beban? Duit apapun mampu kita keluarkan, ya, maksudnya duit halal punya kita, yang penting kuota terisi. Ya, bahkan para mahasiswa itu luar biasa, lebih baik puasa gitu kan daripada tidak punya kuota. Kenapa puasa gitu kan? Ya, duitnya dibeliin kuota gitu. Duit buat makan dibeliin kuota gitu kan. Nah, jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak mulai dari hari ini, kalau kita tidak mulai membaca Al-Quran Al-Karim, maka kapan Anda mau mulai? 24 jam loh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala minta kita sehari semalam itu melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu dalam satu bulan. Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam satu bulan ini kita manage satu hari satu juz ya. Satu hari satu juz. Dari satu hari satu juz itu tidak harus sekali duduk. Ya, kalau mampu satu kali duduk. Agar lebih berkah waktu-waktu kita, maka dari satu juz itu ya, kita terapkan dalam 5 waktu sholat. Insya Allah kalau kita sudah niat yang kuat ya, ingin merubah ke arah yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membantu kita, tidak akan merubah nasib kita, tidak akan merubah karakteristitas jelek kita, kecuali kita terlebih dahulu yang mengapanya? Merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kebiasaan suatu kaum, kecuali kebiasaan dari hal yang jelek, kecuali kaum tersebut merubah terlebih dahulu. Setelah kaum tersebut merubah untuk ke arah yang lebih baik, baru di sana Allah akan bantu gitu kan. Nah, saya pribadi sudah mulai tilawah Al-Qur'anul Karim satu hari satu juz gitu kan. Kemudian saya istiqomahkan dalam waktu-waktu sholat. Setelah itu Allah bantu saya untuk cepat-cepat. Jadi Al-Qur'anul Karim itu, saya kemana-mana harus bawa Quran, handphone. Kalau nggak ada Quran, saya pakai handphone. Kalau nggak pakai handphone, pakai tablet lain sebagainya gitu kan. Ini Allah mudahkan sekali gitu kan. Dan insya Allah kalau orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, cahaya daripada kehidupan itu akan ada di dalam dirinya. Dan semoga saya khususnya dan jemaah sekalian ya, bisa beristiqomah untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim satu hari satu juz gitu ya. Berarti kalau dalam waktu 1 bulan kita akan menyelesaikan 30 juz. Hati-hati
Kalau dalam satu bulan tidak mampu menghatamkan Al-Quran, ini luar biasa. Karena kalau kita kalikan, satu hari itu 24 jam. Satu minggu berarti berapa jam? 24 dikali 7 sama dengan 168 jam. 168 jam loh kita diberikan waktu dalam satu minggu. Piraku gitu kan, tidak mampu satu juz acan gitu kan. Bismillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mulai futur, kalau kita mulai dawn, ya silakan konsultasi kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an, ataupun bacalah keutamaan daripada keistimewaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lebih baik, lebih semangat dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mampu memanage waktu kita agar senantiasa ada waktu untuk Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim memberikan janji kepada kita, Iqra'ul Qur'ana, bacalah aku itu Al-Qur'an maksudnya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'anul Karim ini kelak suatu hari nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya gitu kan. Sedangkan kitab-kitab yang lain ada nggak yang memberikan jaminan? Kitab misalkan kitab apa ya? Kitab tafsir, kitab hadis, kitab tauhid, tidak ada yang memberikan jaminan, gitu ya kan? Tetapi Al-Qur'anul Karim melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Kan tidak diberikan Iqra'u kitabul hadis, enggak. Iqra'u kitabut tauhid, Iqra'u kitabu at-tafsir wal fiqh wa ghairi dzalik, enggak ada. Tapi kalimatnya Iqra'ul Qur'ana, memberikan jaminan kepada kita ketika kita mampu membacanya, maka suatu hari nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Orang yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ustadz, saya mah mampunya hanya satu minggu satu juz, tidak masalah. Yang penting faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim dari ayat manapun yang menurut kalian mudah. Intinya jangan sampai satu hari dalam diri kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk jemaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.